Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang contoh penyelesaian soal ya nanti jurnal penyesuaian dan kertas kerja atau worksheet di perusahaan jasa. Ini adalah materi kelas 12 semester 1. Nah ini biasanya keluar di ulangan harian itu modelnya semacam ini nanti. Jadi ada data neraca saldo, ya kemudian ada data penyesuaian. Nah, Anda disuruh nanti membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu, kemudian disuruh membuat kertas kerja. Nah, langkah pertama kamu harus mencermati dulu di neraca saldo ya, kamu dicek dulu itu ya. Untuk harta saldo normal di debit, ya utang saldo normal di kredit, modal juga sama. Prive saldo normal di debit, pendapatan di kredit, beban di debit, dan jumlahnya nanti debit kredit harus sama. Ini kalau nanti tidak sama ya berarti nanti kamu mengerjakan kesananya percuma karena akan salah ya. Kemudian dari data neraca saldo 31 Desember 2011 ternyata ada data penyesuaian sebagai berikut. Untuk yang pertama, dalam kas terdapat uang palsu 50.000. Sewa untuk bulan Desember diperhitungkan 200.000. Perlengkapan ternyata tinggal 1.250.000. Peralatan disusutkan 1% yaitu 70.000. Pendapatan jasa sebesar 6.950.000 itu ternyata 350.000 itu pekerjaannya belum selesai. Ada upah juga yang belum dibayar 250.000. Nah, pertama kita membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian? Jadi jurnal penyesuaian itu kan disusun ya agar akun itu ketika nanti di awal periode selanjutnya itu menunjukkan ya jumlah atau kondisi yang sesungguhnya. Karena ketika pas pada tanggal 31 Desember itu ternyata ada beberapa akun yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilainya ya dengan ketika pertama kali mencatatnya ya. Contohnya misalnya semacam ini ya. Misalnya ini kan ada kas ya 2.200.000. Nah, ternyata dari nilai 2.200.000 itu kan ada uang palsu 50.000. Nah, itu kan berarti sudah tidak sesuai lagi kalau nanti dilaporkan 2.200.000 kan keliru. Ya, kenapa? Karena kasnya itu kan sesungguhnya tinggal 2.150.000 karena adanya uang palsu 50.000 toh. Nah, maka untuk bisa menjadi 2.150.000 itu perlu jurnal penyesuaian. Contoh lain misalnya perlengkapan. Ya, perlengkapan nilainya 2.750.000 pertama kali. Nah, ternyata ada data penyesuaian perlengkapan tinggal 1.250.000. Nah, untuk tahun selanjutnya, periode selanjutnya yang dilaporkan ya 1.250.000 itu kan gitu. Ya, sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pertama kali mencatatnya ya, maka nanti perlu penyesuaian ya semacam itu. Ini contoh dua akun aja ya. Nah, ini padahal nanti ada 6 akun. Oke, mari kita mulai untuk yang pertama untuk jurnal penyesuaian untuk beban uang palsu ya. Tapi sebelum kita mulai itu kalau misalnya aturan jurnalnya masih sama bahwa kalau harta bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, utang kalau bertambah ya itu di kredit semuanya, modal pendapatan juga sama ya, sedangkan utang modal pendapatan kalau berkurang di debit. Untuk beban sama seperti harta, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di sisi kredit ya. Nah, untuk yang pertama adalah penyesuaian adanya uang palsu tadi. Nah, dalam kas terdapat uang palsu senilai 50.000. Ya, pada dalam neraca saldo itu tercatatnya 2.200.000. Ya, ternyata 50.000-nya adalah palsu kan itu. Maka otomatis kasnya harus dikurangi kan. Ya, kasnya berkurang 50.000. Nah, nanti posisinya di mana? Kredit. Nah, uang yang berkurang atau nilai uang 50.000 yang hilang itu nanti statusnya diakui sebagai beban atau biaya yang harus ditanggung perusahaan, yaitu biaya uang palsu. Maka nanti muncullah akun beban uang palsu ya, jadi beban uang palsunya bertambah 50.000 di sisi debit. Maka nanti ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban uang palsu bertambah di debit 50.000 dan perusahaan terpaksa kehilangan kas ya. Ya, kasnya berkurang di sisi kredit yaitu 50.000. Itu untuk jurnal penyesuaian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jurnal penyesuaian untuk akun sewa ya. Jadi sewa untuk bulan Desember itu diperhitungkan 200.000. Nah, kita harus ngecek dulu ya status pencatatan sewa itu ditulis sebagai beban atau sebagai harta. Ya, kalau tertulis sebagai beban maka nanti ada akun beban sewa. Ternyata tidak ada. Nah, adanya akun sewa dibayar di muka. Oh, berarti ini pertama kali dicatatnya dulu sebagai harta. Ya, maka dalam neraca saldo terdapat akun harta, yaitu namanya hartanya adalah sewa dibayar di muka di debit 1.200.000. Ya,
Jadi pada saat pencatatan pembayaran sewa, perusahaan mencatatnya sebagai harta. Kenapa kok dia memilih sebagai harta? Ya, tidak diakui sebagai beban sewa karena dia merasa belum memakai atau belum menempati gitu. Ya, jadi merasa belum menempati atau memakai, maka otomatis dia belum mau mengakui sebagai biaya atau beban. Ya, dia masih menganggapnya itu harta dia, harta perusahaannya gitu kan. Jadi, nah nanti perusahaan baru mau mengakui sebagai beban itu jika sudah benar-benar ya menempati atau memakai kan itu. Nah, ternyata ya ketika ada data tanggal 31 Desember 2011 itu ada data ya dikasih tahu akuntan perusahaan ini ternyata ada yang nilai yang sudah jadi beban yaitu 200.000 ya. Berarti ini artinya sudah ditempati ya, sudah ditempati atau sudah dipakai. Jadi kalau dinilai ya, dinilai dengan uang itu nilainya 200.000 kan itu. Berarti karena ini sudah ditempati, maka otomatis ya harta dia yaitu berupa sewa ya dibayar di muka itu berkurang di sisi kredit 200.000 karena ini kan harta toh. Ya sewa dibayar di muka kan harta atau harta berkurang di sisi kredit. Nilainya tidak semuanya tidak 1.200.000 karena yang sudah merasa sudah ditempati ya sudah jadi beban sewa 200.000. Ya kan dia kan tadi baru mau mengakui sebagai beban kalau sudah menempati kan gitu. Jadi ini harta dia berkurang yaitu harta berupa apa? Sewa dibayar di muka berkurang di sisi kredit 200.000 dan karena sudah menempati maka statusnya menjadi beban sewa. Ya, dia baru mau mengakui sebagai beban sewa. Jadi beban sewanya bertambah di sisi debit 200.000. Maka nanti ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di sisi debit yaitu berapa? 200.000. Ya, sewa dibayar di muka di sisi kredit adalah 200.000 juga. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah perlengkapan ternyata tinggal 1.250.000. Ya, padahal dulu terdapat perlengkapan 2.750.000 di sisi debit. Nah, tersisanya adalah 1.250.000 kan gitu. Nah, supaya bisa melaporkan besok perlengkapan 1.250.000 ini, maka perusahaan harus mengurangi dulu kan itu. Maka perlengkapan terpakainya adalah berapa? 1.500.000. Karena terpakai berarti perlengkapannya berkurang. Terpakai kan habis ya. Perlengkapan berkurang di sisi kredit. Nah, untuk perlengkapan terpakai maka statusnya ya ada nilai yang hilang gitu ya. Statusnya menjadi biaya perlengkapan. Jadi beban perlengkapannya menjadi bertambah di sisi debit 1.500.000. Maka nanti ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit 1.500.000, perlengkapan kredit 1.500.000. Kemudian untuk yang keempat ya adalah peralatan disusutkan 1% 70.000. Nah, ini dari mana 70.000 ini? Nah, ini 1% dikali nilai peralatannya yaitu 7 juta. Ya, 1% dikali 7 juta kan 70.000. Ya, itu nilai peralatannya ini kebetulan menggunakan persentase tetap yang sama ya, karena meskipun sebenarnya banyak metode ya untuk penyusutan itu. Nah, kemudian untuk analisisnya bagaimana? Nah, jadi peralatan itu adalah harta. Nah, nilainya itu menyusut akibat pemakaian. Berarti nanti nilai peralatannya berkurang ya, atau dalam tanda kutip peralatan berkurang. Tetapi peralatan berkurang itu tidak benar-benar habis. Ya kan tidak mungkin habis kayak misalnya ya mesin atau kunci bengkel ketika dipakai setahun tinggal separuh kan tidak, ya tetap utuh kan itu. Cuman nilainya menyusut gitu loh. Ya kalau dijual tidak semahal atau tidak seharga tidak sama dengan harga di awal gitu loh ya. Ya jadi ini nilai taksiran penyusutannya 70.000. Nah, karena peralatan bukan barang habis pakai, maka menggunakan akun akumulasi penyusutan peralatan. Dengan demikian, harta berupa akumulasi penyusutan peralatan itu berkurang di sisi kredit. Ya. Nah, di mana akumulasi penyusutan peralatan itu berkurang, nah itu akibat peralatan itu terpakai. Nah, karena adanya pemakaian kayak tadi, nilai penyusutan yang hilang itu diakui sebagai biaya. Ya, maka muncul akun apa? Beban penyusutan peralatan. Jadi beban penyusutan peralatannya bertambah di sisi debit. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di debit 70.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan di kredit 70.000. Oke, mari kita lanjutkan untuk jurnal penyesuaian untuk nomor 5 yaitu pendapatan jasa ya. Ini untuk yang kelima ya. Ada penyesuaian begini. Nah, pendapatan jasa sebesar 6.950.000. Nah, itu ternyata 350.000 itu pekerjaannya belum selesai. Ya, padahal perusahaan sudah
terlanjur mengakui pendapatannya 6.950.000. Jadi perusahaan sudah mengakui adanya pendapatan yang bertambah, yaitu 6.950.000 ya. Tertulisnya pendapatan jasa kredit 6.950.000. Itu kan pendapatannya bertambah karena di sisi kredit kan gitu. Nah, ternyata dari nilai tersebut ada 350.000 itu belum selesai. Nah, karena belum selesai berarti apa? Untuk sementara belum bisa diakui sebagai apa? Pendapatan. Maka pendapatan jasanya untuk sementara berkurang dulu ya. Jadi karena pendapatan jasa berkurang ya, dibalik pendapatan jasanya didebet. Nah, berhubung pekerjaannya belum selesai, maka statusnya apa? Perusahaan punya utang. Nah, utangnya bukan karena utang beli nggak bayar, enggak, ini utang pekerjaan ya, utang menyelesaikan pekerjaan. Berarti masih ada nanti apa? Dia sudah nerima apa ya? Saya nerima jasa dulu. Nah, nanti dia menulisnya utang dia bertambah. Ya, atau dia bisa menulis dengan nama akun apa? Jasa diterima di muka bertambah, karena jasa diterima di muka itu utang. Ya, jasa diterima di muka itu sudah nerima tapi belum menyelesaikan. Ya, jasa diterima di muka bertambah karena ini bertambah ya di sisi kredit, karena utang bertambah kan di sisi kredit. Maka nanti ayat jurnal penyesuaiannya adalah untuk yang didebet adalah pendapatan jasa untuk sementara berkurang di sisi debet, yaitu 350.000. Dan perusahaan masih memiliki utang ya, atau jasa diterima di mukanya itu utang ya, bertambah di sisi kredit 350.000. Lah, nanti kalau nanti misalnya sudah diselesaikan pekerjaannya bagaimana ya, tinggal dibalik aja. Ya, ini sebenarnya nanti ada namanya mekanisme jurnal pembalik ya. Itu adalah untuk kasus nomor akun 5 ini ya. Karena nanti kalau misalnya istilahnya pekerjaan sudah diselesaikan kan berarti sudah nggak punya utang lagi kan gitu. Ya, jasa diterima di mukanya ditaruh di debit dan sudah sah. Ya, perusahaan mengakui 350.000 itu menjadi pendapatan jasa, pendapatan jasanya di kredit. Ya, ini untuk akun nomor 5. Kemudian yang terakhir adalah nanti jurnal penyesuaian untuk upah yang belum dibayar. Ya, jadi ada upah yang belum dibayar sejumlah 250.000. Nah, perusahaan mengakui berarti adanya beban upah yang bertambah ya. Ya, di debit berarti. Nah, tetapi ini belum dibayarkan. Karena belum dibayarkan maka statusnya adalah utang. Ya, utang upahnya bertambah ya, atau bisa juga dengan menggunakan nama akun apa, upah yang masih harus dibayar. Jadi upah yang masih harus dibayar itu utang juga ya, jadi upah yang masih harus dibayar bertambah berarti di sisi apa? Kredit. Maka nanti untuk ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut: beban upah bertambah 250.000 di sisi debit ya, dan utang upahnya atau upah yang masih harus dibayar bertambah di sisi kredit 250.000. Nah, itu adalah jurnal penyesuaian untuk ya ke-6 data penyesuaian tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada kertas kerja. Nah, sebelum kepada pembahasan kertas kerja, ini ada beberapa yang harus kamu ketahui ya. Nah, kertas kerja itu bentuknya adalah semacam ini ya. Yang lazim adalah nanti 10 kolom kayak gini. Nah, ini untuk sebelah kiri nanti ada data neraca saldo. Ya, ini tinggal istilahnya memindah aja kan gitu ya. Ada data neraca saldo. Nah, kemudian untuk yang kedua ada AJB, ini adalah ayat jurnal penyesuaian yang 6 tadi ya, berarti nanti kita masuk ke kolom yang sini kan gitu. Kemudian NSSD itu adalah maksudnya neraca saldo setelah disesuaikan, ini berarti nanti gabungan antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Namanya aja neraca saldo setelah ada penyesuaian gitu ya. Jadi nanti ada perhitungan dari 2 kolom sebelumnya ya, yaitu neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga ada itisalah barugi dan neraca. Nah, untuk itisalah barugi dan neraca itu nanti hanya untuk akun tertentu. Yang pertama itisalah barugi itu hanya untuk akun pendapatan dan beban aja. Berarti untuk akun yang kepalanya 4 dan 5. Yang kebetulan di sini saya bedakan warna biru. Ya, besok kalau pas ulangan mungkin enggak beda warna ya. Jadi kamu harus sudah tahu kalau kepala 4 itu kan pendapatan, atau kepala 5 beban, yaitu nanti masuk kolom itisalah barugi. Sedangkan yang masuk neraca itu adalah untuk harta utang modal yang nomor akunnya kepalanya 1 itu ya. Ya, 1 sampai 3 itu sampai dengan preferred nanti masuk kepada modal. Itu adalah yang pertama, kamu harus tahu dulu ya. Kemudian yang kedua nanti di NSSD itu ya, posisi NSSD itu kan tadi dikatakan ya, kalau nanti di neraca saldo ya posisinya di debit ya, ketemu nanti di ayat jurnal penyesuaian di debit juga, maka nanti saling menambah karena sama ya. Dan di neraca saldo pasti posisinya di debit karena sama. Ya, kemudian untuk yang kedua, kalau di neraca saldo debit ya, kemudian di
ayat jurnal penyesuaiannya kredit ini nanti harus berkurang, saling mengurang. Nah, posisinya di mana? Tergantung bisa di debit atau di kredit, tergantung dulu besarnya di mana dulu kan itu. Nanti akan kita praktek ya supaya bisa paham sekalian ya. Begitu juga kalau di neraca saldo kredit, AJP-nya di debit saling dikurang. Nah, posisi saldo nanti belum tentu bisa di debit atau di kredit, tinggal yang besar yang mana. Nah, sedangkan kalau sama-sama kredit ya neraca saldo kredit dan AJP kredit malah ditambah sekalian. Posisinya jelas di mana kredit. Contohnya kayak gini ya. Untuk yang pertama, contoh misalnya ya ada neraca saldo debit, ketemu AJP debit, berarti kan sama-sama debit toh. Ya berarti ditambah ya 2.400.000. Posisi jelas di debit. Ya, karena ini kepala satu tidak masuk kolom inti laba rugi. Ya, masuknya ke mana? Neraca, karena ini harta. Ya, contoh lain misalnya ya, sewa dibayar di muka, di neraca saldo debit. Ketemu AJP di kredit kan beda, berarti harus saling mengurang. Jadinya berapa? 1.000. Posisinya di mana? Kok di debit? Ya jelas di debit. Kenapa? Karena antara debit sama kredit itu masih gedean di debit di neraca saldonya 1.000. Ya karena ini kepala satu juga tidak masuk inti laba rugi, masuknya kemana? Neraca. Ya. Oke, kemudian yang 3 contoh lagi misalnya utang usaha kredit. Ya ketemu lagi kredit, ya berarti ini sama. Ya ditambah udah jelas pasti di mana kredit 6.500.000 ya. Kepala 2 berarti ini masih sama masuk kepada neraca. Ya, di kredit juga sesuai dengan saldo normalnya utang kan gitu. Ya. Contoh lagi satu lagi untuk pendapatan jasa kredit ketemu debit berarti saling mengurang. Ya, jadinya adalah 600. Posisinya mana sekarang? Lebih gede kredit kan? Berarti di kredit juga. Nah, masuk mana nih? Kepala 4. Ya, pendapatan masuk ikhtisal laba rugi. Itu kan? Berarti rasanya tidak ada. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah nanti jumlah dari AJP sama NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan harus sama ya. Ya, neraca saldo juga harus sama. Kalau nggak sama berarti nanti ada yang salah. Ya. Kemudian untuk kolom ikhtisal laba rugi sama neraca itu nanti bisa beda bisa sama. Nah, bisa beda bisa sama. Nah, kalau beda nanti kondisinya untuk yang pertama, kalau beda bisa kondisi pertama bisa kondisi kedua. Nah, kalau misalnya beda itu kemungkinan kalau nggak laba malah rugi. Ya, kalau laba bagaimana posisinya? Kalau laba nanti di kolom ikhtisal laba rugi, kolom kreditnya lebih besar dibanding debit. Ya, karena kolom kredit kan untuk pendapatan. Ya, sedangkan kolom debit untuk beban. Kalau pendapatan lebih besar daripada beban kan laba. Nah itu kan, nah jangan sampai salah loh, kok kredit lebih gede kok laba. Ingat ini pendapatan, untuk pendapatan kan kredit itu kan bertambah kan, pendapatan bertambah kan di kredit kan. Kalau pendapatan lebih besar dibanding beban berarti kan laba. Nah kalau di kolom neracanya nanti berkebalikan ya, kalau di kolom debitnya lebih besar dibanding kredit berarti laba. Sedangkan kalau rugi nih di bawah ini ya, kalau rugi adalah nanti apabila di ikhtisal laba rugi kolom debitnya lebih besar dibanding dengan kolom kredit. Karena beban kan, debit kan beban. Beban kok lebih gede dibanding pendapatan ya rugi kan. Ya, kreditnya kan pendapatan tadi, ya rugi. Sedangkan kalau posisi rugi dalam neraca adalah kebalikannya juga, ya. Kalau neraca adalah kredit lebih besar dibanding debit, itu nanti posisinya adalah apa? Rugi. Sedangkan kalau imbas nanti adalah sama. Oke. Langsung saja nanti kita praktek ya biar lebih jelas lagi. Oke, kita lihat ada data kertas kerjanya sekarang. Nah ini dalam ribuan, nah kayak gini ya. Nah kemudian saya ambil jurnal penyesuaiannya, sudah saya buat ke kolom ya. Nah sudah saya buat kolom, ada 6 tadi ya. Nah untuk yang pertama kita lihat yang kas dulu ya. Nah untuk jurnal yang pertama ya, ada kas kan berkurang 50. Ya, di kredit ya, berkurang tahu berarti debit ketemu kredit saling mengurang. Ya, NSSD-nya menjadi 2.150.000. Posisinya masih di debit. Kenapa? Karena posisi kasnya kan masih lebih gede di debit, sedangkan di AJP di kredit kan cuma 50. Maka tetap di debit. Ya. Masuk mana? Ikhtisal laba rugi enggak? Enggak, masuk neraca. Kan kepala yang 1 sampai 3 jelas neraca. Ya. Maka 2.150.000 di posisi debit neraca ya. Oke, kemudian yang akun kedua beban uang palsu. Nah kita cari beban uang palsu. Loh kok nggak ada ini? Kalau nggak ada di kolom neraca saldo, ya maka nanti buat akun baru di bawahnya sini, ya di bawah akun tapi paling bawah, ya setelah penjumlahan yang sama yang tadi ya, yang 23.200 ya. Nah nanti muncul akun baru ya, nomornya ya tinggal ngikuti aja. Bebannya kan 54 ya di situ ya. Dia biasa sudah tertulis sih ya untuk beban-beban itu nomornya berapa. Nah ini kebetulan
58 ada beban uang palsu ya, karena ini beban yang sifatnya baru ya. Nilainya 50.000 langsung masuk di AJP. Kok nggak masuk di neraca saldo ya enggak? Kan dia munculnya kan di AJP. Ya, nilainya 50 di posisi debit. Kan gitu. Maka di NSSD ya 0 nggak ada toh, ketemu 50 ya 50. Nah, masuk mana nih? Ikhtisal barugi atau neraca? Kepala 5, beban masuk salah bukan neraca, ikhtisal barugi. Ya, nah untuk tebakan ya. Nah, saya cuma bilang itu aja ya. Masuk ikhtisal barugi 50.000 ya. Nah, kemudian di neracanya tidak ada. Oke, yang kedua adalah untuk jurnal penyesuaian nomor 2. Kalau nanti pengen lebih istilahnya rinci atau teliti, biasanya dikasih nomor ya. Nah, ini kecil di sini ya. Ini AJP untuk nomor 1, untuk nomor 1 untuk bisa saling ngecek aja. Kalau benar-benar sudah berpasangan. Ya. Soalnya kalau nanti lupa salah satu nanti jadi nggak sama ya. Oke, untuk yang kedua adalah beban sewa sama sewa dibayar di muka. Kita mulai dari yang mana dulu? Oke, kita mulai dari beban sewa dulu ya. Nah, beban sewa kan kok ditulis di bawah, kenapa? Lah soalnya di sini kan tidak ada. Maka ditulis di bawahnya. Muncul akun baru yaitu 55 beban sewa, langsung muncul di AJP 200 di debit. Ya, berarti sebelumnya 0 nggak ada, berarti ini nanti NSD juga di debit. Ya, 200. Ya, masuk mana nih? Ikhtisal barugi atau neraca? Jelas ikhtisal barugi wong beban kepala 5. 200 ya. Oke, neraca tidak ada. Kemudian sewa dibayar di muka. Nah ini ya, sewa dibayar di muka kan dikredit kan gitu, 200 di AJP toh. Nah, debit ketemu kredit maka sifatnya saling mengurang ya. Masih besar mana nih di debit toh? Berarti posisinya juga di debit. Ya, 1000. Gitu kan? Nah, masuk mana? Karena ini harta kepala 1 ya, masuk neraca. Itu setelah barugi ada. Ya, masuk neraca. Oke, kita lanjut untuk yang AJP yang ketiga, beban perlengkapan dan perlengkapan. Kita mulai dulu dari beban perlengkapan ya. Kan tidak ada itu akun beban perlengkapan, tambah lagi di bawah 56. Sama kayak tadi, posisi di debit, NSSD juga di debit. Ya. Masuk ikhtisal barugi ya, karena masuk akun kepala 5 beban, akun nominal, masuk ikhtisal barugi. Kemudian untuk perlengkapannya karena sudah ada akunnya di atas ya, berarti langsung masuk akun di perlengkapan di AJP di sisi kredit ya. 1000 berapa itu? 500 ya. Nah, itu berarti 2750 ya dikurangi 1500 saling mengurangkan. Posisinya masih lebih gede di debit ya, berarti di debit 1.250.000 ya. Masuknya neraca karena masuk kategori harta 1.250.000. Ini untuk perlengkapan. Kemudian untuk peralatan itu untuk penyusutan ya. Nah, ini sama sekali akunnya baru semua itu, nggak ada beban penyusutan peralatan, nggak ada akumulasi penyusutan peralatan, nggak ada. Lupa itu atas ada peralatan namanya beda, akunnya ini menggunakan nama akun akumulasi penyusutan peralatan. Ini akun tersendiri, tidak boleh ditulis di sini. Ya, kalau nanti ditulis di atas sama dengan peralatan berkurang, itu nanti peralatannya jadi barang habis pakai, kan nggak mungkin. Ya, masuk misalnya kunci bengkel dipakai setahun, tinggal separuh nih, kan nggak mungkin. Ya, mobil dipakai ya setahun, tinggal separuh. Nah, jadi takut semua ya. Maka ini akunnya sendiri, akumulasi penyusutan peralatan. Ya, di bawah dua-duanya nanti ya ada beban penyusutan peralatan 70.000 di posisi debit. Ya, ini NSD juga di debit. Ya, masuknya karena beban ya ikhtisar laba rugi. Akumulasi penyusutan peralatan itu harta yang hilang ya. Nah, karena ini adalah masuk harta yang hilang, kepalanya 1. Ya, posisinya dikredit karena hartanya berkurang. Ya, akumulasi penyusutan peralatan dikredit 70, tak kasih warna hitam karena ini masuk kategori harta ya. Dikredit 70 nanti. Kemudian di NSSD juga 70 ya, dikredit. Masuk mana? Ikhtisal laba rugi? Ya tidaklah. Ya, masuk neraca karena kepala 1. Ini harta yang hilang ya, yaitu 70. Kemudian yang pendapatan jasa sama jasa diterima di muka. Oke, kita lihat. Untuk pendapatan jasa sudah ada ya di atas, berarti 350.000 posisinya di AJP di debit ya. Berarti kita masukkan di debit. Kredit ketemu debit berarti saling mengurang. Nah, posisinya lebih gede di kredit toh, maka nanti di NSD juga di kredit. Ya, berarti jadi 6.600.000 ya, saling mengurang. Lebih besar di kredit ya. Karena pendapatan saldo normal pasti di kredit ya. Nah, masuk ke ikhtisal laba rugi karena masuk akun nominal pendapatan ya. Neracanya tidak ada. Kemudian untuk jasa diterima di muka ini kan utang toh. Nah, utang kepalanya 2. Kebetulan tidak ada itu utangnya, terakhir utang usaha. Maka muncul akun baru dengan kepala 2 ya. Utang jasa ini ya, atau jasa diterima di muka ya, bertambah di sisi kredit ya. Maka di AJP-nya juga di kredit. Ya, 350.
NSSD juga 350 di sisi kredit. Masuk mana nih? Ayo, Etisalah Barugi atau neraca? Jelas kepala 2, neraca. Ya, 350 di sisi kredit. Ya. Oke, terakhir ada beban upah sama upah yang masih harus dibayar. Ya, beban upah di atas sudah ada, berarti tinggal menjumlahkan nanti 250 ya. Nambah berarti ini ya, debit ketemu debit kan nambah. NSSD-nya jadi nambah kan? Jadi 3.000. Ya, kemudian masuk mana? Etisalah Barugi karena beban kan. Oke, kemudian neracanya tidak ada, 0. Ya, yang terakhir adalah upah yang masih harus dibayar. Ini utang ya, utang upah. Ya, upahnya bertambah maka dikredit. Karena belum ada akun di atasnya, maka tambah di bawah ya. Kepalanya 23, upah yang masih harus dibayar, saya singkat ya. Oke, kemudian bertambah di sisi kredit kan 250. Ya, oke, NSSD juga sama 250 di sisi kredit. Etisalah Baruginya ya nggak ada karena kepala 2 atau utang toh, masuk ke kolom neraca. Nah, untuk akun-akun yang nggak ada penyesuaian bagaimana? Ya lanjut aja ngikuti, AJP-nya ya kosong aja. Ya, AJP-nya kosong. Ya, ngikuti debit 1.500. Ya. Oke, masuk mana? Neraca. Ya, kayak gitu langsung. Ya, piutang usaha ngikuti. Ya. Oke, kayak gitu. Nah, terus ya 400 ya tidak masuk kolom Etisalah Barugi, masuknya kemana? Neraca. Ya, peralatan juga sama. Nah, nilainya kan berkurang sudah diakumulasi. Ya, kalau di sini tetap 7 juta ya. NSD debit masuk ke neraca. Oke, kemudian utang usaha juga tidak ada. Ya, berarti langsung itu langsung masuk di kredit. Modal juga tidak ada. Ya, langsung masuk di kredit, saldo normal di neraca ya, kredit. Kepalanya 3. Oke, kemudian untuk Privo ya debit ya saldo normalnya debitan, kemudian masuk neraca juga yaitu apa? 1 juta juga. Kemudian langsung ke beban iklan, ya beban LAT, beban servis ini sama semua nggak ada penyesuaian. Ya, berarti nanti langsung masuk di debit ya. Masuk kolom Etisalah Barugi. Ya, di neraca tidak ada. Beban juga sama. Debit. Nah, kayak gitu. Masuk kolom Etisalah Barugi. Beban servis juga sama. Ya, masuknya di debit. Di neraca tidak ada, beban rupa-rupa juga sama ya, masuknya di debit Etisalah Barugi. Nah, sekarang kita jumlah. Untuk AJP sama NSSD kan sama. Ya, harusnya kan sama ya, 2.420 sama. Ini 23.520 sama ya. Oke, kemudian nah ini beda. Nah, kalau beda berarti ada kemungkinan kalau nggak laba rugi. Nah, tinggal tadi ingat bagaimana posisinya. Masih ingat nggak? Laba atau rugi nih? Ya, tebak kira-kira. Oke, kalau lupa nih ya. Posisi kredit di Etisalah Barugi ya, kalau laba kondisinya kayak gini, lebih gede kreditnya. Nah, ini mana nih? Yang lebih gede ternyata debitnya. Oh, berarti ini rugi. Nah, ini rugi pasti ya. Di kolom kredit lebih besar di neraca maksud saya. Kolom kreditnya lebih besar dibanding debitnya toh. Nah, rugi juga, betul ini. Nah, kalau diselisihkan nanti harus sama. Ya, kalau sampai tidak sama berarti salah. Nah, untuk labanya, laba atau rugi ya kita masukkan di sini ya, di kolom kredit. Nah, itu 2.620. Nah, itu kalau dijumlah nanti harus sama ya. Nah, ini kalau Pak, gimana kalau nanti misalnya kok selisihnya nggak sama, berarti beda toh? Ya berarti salah. Ya harusnya sama itu. Berarti ada salah itu nanti kamu harus ngulang lagi, nelusur mungkin perhitungan kamu yang keliru, posisi kamu yang keliru ya, tapi enggak apa-apa ya itu ya. Ya kalau belum keliru biasanya ya belum afdol, belum sempurna ya. Ini harus ngulang dari awal, enggak apa-apa ya. Nah, nanti kamu jadi tahu kesalahannya di mana ya, belajar dari kesalahan. Ini sama 2.620 dikurang ya. Ya. Ini 2.620 sama. Nah, ini kemudian nanti coret ya, posisinya adalah tidak laba ya, berarti posisinya adalah rugi ya. Nah, ketika dijumlah hasilnya adalah nanti jadi 9.220 sama untuk kolom Etisalah Barugi, neracanya adalah 16.920.000. Oke, hadirin semuanya, sampai sini dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.